potensi pariwisata, pengembangan sektor wisata di Kabupaten Ngawi cukup menjanjikan. Hal ini terlihat dari daya tarik wisata yang dimiliki cukup banyak. Kawasan wisata wisata sebagaimana dimaksud terdiri atas dari kawasan pariwisata budaya, kawasan pariwisata alam, dan kawasan pariwisata buatan. Kawasan pariwisata budaya dengan luas kurang lebih 1.597 hektar sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi Arca Banteng, Candi Pendem, Pertapak Anjakataru, Petilasan Keraton Wiroto, Makam PH Kertonegoro, dan Pati Ronggolono, Makam Pati Pringgokusumo, Diaman KRT Radiman Wedyaningrat, Monumen Suryo, Pesanggrahan Srigati, Museum Trinil, dan Benteng Van den Bosch. Kawasan pariwisata alam dengan luas kurang lebih 13 hektar sebagaimana dimaksud adalah air terjun Serambang, Gunung Liliran, Waduk Pondok, Bumi Perkemahan Selondo, dan Kebun Teh Jamus, dengan kawasan pariwisata buatan yaitu tempat pemandian tawon. Potensi pertanian. Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, tegalan, tanah ladang, lahan kering, dan hortikultura. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan terletak pada bagian selatan, tengah, timur, dan barat dengan luas kurang lebih 41.523 hektar. Kawasan tegalan atau tanah ladang terletak di seluruh kecamatan terutama pada daerah yang kurang mendapatkan air dan mengandalkan air hujan atau tada hujan. Kawasan lahan kering terletak pada beberapa kecamatan di wilayah bagian timur dan utara dengan luas kurang lebih 9.188 hektar. Kawasan hortikultura terletak di Kecamatan Kendal, Sine, Rame, dan Jogorogo. Visi dan misi pemerintah Kabupaten Ngawi, visinya semesta berencana, wujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur, dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI. Misinya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi pariwisata berbasis potensial lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi. Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima. Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan. Meningkatkan kondusivitas daerah melalui pertumbuhan budaya lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong royong. Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1395,80 km persegi, di mana sekitar 40% atau sekitar 558,4 km persegi berupa lahan sawah. Secara administrasi, wilayah ini berbagi ke dalam 19 kecamatan dan 217 desa, di mana 4 dari 217 desa tersebut adalah kelurahan. Juga terdapat pula 971 dusun atau kampung. Pada tahun 2004, berdasarkan peraturan daerah, wilayah Kabupaten Ngawi terbagi ke dalam 19 kecamatan. 2 diantaranya adalah kecamatan baru yang merupakan hasil pemekaran dari suatu kecamatan, yakni Kecamatan Kasreman adalah pemekaran dari Kecamatan Padas, sedangkan Kecamatan Geri adalah pemekaran dari Kecamatan Geneng. Topografi wilayah ini adalah berupa dataran tinggi dan tanah datar. Terdapat 4 kecamatan terletak pada dataran tinggi, yaitu Sineng, Rambe, Jogorogo, dan Kendal, yang terletak di kaki dan sebagian di lereng Gunung Lawu. Bagian utara merupakan perbukitan, bagian dari pegunungan Kendeng. Bagian barat daya adalah kawasan pegunungan, baik bagian dari sistem Gunung Lawu. Batas wilayah Kabupaten Ngawi berbatasan langsung dengan beberapa wilayah,
yaitu utara Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Blora. Dua kabupaten terakhir termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah. Timur Kabupaten Madiun, Selatan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun. Barat berbatasan dengan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Keduanya termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah. Iklim di kawasan Ngawi adalah iklim tropis. Suhu udara di wilayah Kabupaten Ngawi bervariasi sebagai akibat dari tingkat elevasi tanah. Tetapi secara umum suhu udara di wilayah Kabupaten Ngawi berkisar antara 20 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan nisbi berkisar antara 68 sampai 85%. Wilayah Kabupaten Ngawi beriklim musim tropis. Berdasarkan klasifikasi iklim Köppen, terdapat dua musim di bawah ini yang dipengaruhi oleh pergerakan angin muson, yaitu musim kemarau yang dipengaruhi angin muson timur tenggara yang bersifat kering dan dingin, dan musim penghujan yang dipengaruhi oleh angin muson barat daya dan barat laut yang bersifat basah dan lembab. Musim kemarau di wilayah Ngawi berlangsung pada periode Mei sampai Oktober. Yang bulan terkering adalah Agustus. Sedangkan musim penghujan di wilayah ini berlangsung pada periode November sampai April. Bulan terbasah adalah Januari dengan jumlah curah hujan bulanan lebih dari 280 mm per bulan. Curah hujan di wilayah Kabupaten Ngawi berkisar antara 1.500 sampai 2.000 mm per tahun, dengan jumlah hari hujan berkisar antara 10 sampai 140 hari hujan per tahun. Kabupaten Ngawi terdiri dari 19 kecamatan, 4 kelurahan, dan 213 desa. Dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa di Jawa Timur. Pada tahun 2022, jumlah penduduknya mencapai 897.478 jiwa dengan luas wilayah 1.395,80 km persegi dan kepadatan penduduknya 643 jiwa per kilometer persegi. Sampai dengan tahun 2014, perekonomian Kabupaten Ngawi masih didominasi sektor pertanian. Sumbangan sektor ini terhadap total PDRB sampai dengan tahun 2014 sekitar 38,66%. Tidaklah aneh bila sektor ini menjadi unggulan bagi Kabupaten Ngawi. Namun demikian, sumbangan sektor ini dari tahun ke tahun terus menunjukkan penurunan, walaupun sebenarnya secara produksi mengalami pertumbuhan. Sektor lainnya yang memberi sumbangan cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Ngawi adalah sektor perdagangan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sumbangan sektor ini selalu di atas 30% dari total PDRB. Pendapatan per kapita merupakan indikator yang sangat dikenal terutama oleh beberapa kalangan dan sering dipakai untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu daerah. Pendapatan per kapita menunjukkan besaran pendapatan yang diterima oleh penduduk dalam kurun waktu 1 tahun. Salah satu ukuran yang digunakan untuk mendekatkan per kapita adalah PDRB per kapita menurut perhitungan atas dasar harga berlaku. Transportasi. Sistem transportasi yang terdapat di Kabupaten Ngawi lebih banyak ditunjang oleh sistem transportasi darat, yaitu jalan dan kereta api. Dengan transportasi udara saat ini masih belum ada. Secara keseluruhan, sistem transportasi di Kabupaten Ngawi masih didominasi oleh angkutan jalan raya, prasarana dan sarana transportasi yang ada. Pada prinsipnya telah menjangkau daerah-daerah penting di kabupaten termasuk wilayah pedesaan. Dalam rangka pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Ngawi, maka aspek sistem transportasi yang terdiri dari sistem jaringan dan perangkutan akan sangat menentukan arah perkembangan tata ruang Kabupaten Ngawi.